Natal dan Tahun Baru atau Nataru ini apakah terjadi lonjakan pada demand gadai yang ditangani oleh Pegadaian dan bagaimana juga perbandingannya dengan momentum yang sama di tahun lalu? Ya, sebagai informasi, posisi November 2023, kami tumbuh 9% dibandingkan rata-rata bulanan selama tahun 2023. Kalau kita bandingkan di tahun lalu, posisi produk gadai itu naik 6% dibandingkan rata-rata. Kalau kita bandingkan selama year on year dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan gadai kurang lebih tumbuh 15,67%. Artinya bahwa potensi produk gadai atau di produk gadai ini tumbuh signifikan dibandingkan produk-produk yang lain. Jadi memang ada peningkatan yang cukup signifikan terjadi ya, terutama karena fenomena Natal dan Tahun Baru ini ya Pak, Anda melihatnya. Ataukah memang sepanjang tahun 2023 ini memang ada growth yang signifikan dalam masyarakat untuk menggadai? Ya, jadi secara overall kurang lebih pertumbuhannya signifikan kalau kita bandingkan tadi bulan ke bulan, terutama di bulan November ke Desember ini ada kenaikan hampir 10% omset ataupun growth dari kredit. Sedangkan kalau kita bandingkan keseluruhan, omset produk gadai ini tumbuh juga signifikan kurang lebih 16%. Jadi potensi atas pertumbuhan gadai ini seiring dengan permintaan atau demand dari gadai dari masyarakat. Oke. Secara umum Pak Ferdian, bagaimana rata-rata transaksi gadai pada kuartal 4 ini? Apakah kontribusi demand gadai di Desember ini indikasinya bisa cukup signifikan terhadap rata-rata transaksi gadai yang juga difasilitasi oleh Pegadaian selama kuartal 4 2023? Ya, kalau kita bandingkan demand terutama di kuartal keempat, itu mulai naik di posisi bulan November yang cukup signifikan. Jadi naik double digit dibandingkan growth rata-rata bulanan. Dan demand di Desembernya juga naik lebih tinggi lagi. Artinya memang potensi akan kebutuhan, karena karakter negara adalah kebutuhan mendesak ya, ataupun jangka waktu yang pendek. Otomatis kebutuhan akan masyarakat akan pemenuhan ini, terutama baik produktif maupun yang konsumtif, itu bisa terpenuhi. Karena ada kebutuhan mereka leisure, wisata, atau kebutuhan konsumsi, atau kebutuhan terkait dengan kalau industri yang produktif atau kebutuhan terkait dengan UMKM yang demand-nya juga naik karena dampak dari Nataru juga. Nah Pak Ferdian, tadi kan kita juga sudah sempat menyampaikan bahwa ada fenomena makan tabungan yang terjadi dan kita melihat peningkatannya juga cukup tinggi dari level makan tabungan ini dari Oktober ke November 2023. Bagaimana tanggapan Anda dan bagaimana juga Pegadaian memitigasi resiko dengan ada fenomena ini untuk semakin meminimalisir dampak dari non-performing aset yang digadaikan dari Pegadaian? Ya, ini memang menarik ya, terkait dengan kenaikan makan tabungan istilahnya tapi kami lihat sebenarnya ini ada kebutuhan mendesak jangka pendek dari masyarakat. Kami lihat mungkin masyarakat juga lebih lebih apa, lebih hati-hati, lebih pintar memilih perusahaan maupun produk yang memang sudah disetujui ataupun dapat persetujuan dari OJK. Dan kebetulan kami sebagai lembaga keuangan yang di bawah naungan OJK, kami mendapatkan izin untuk penyaluran pinjaman, termasuk pinjaman yang mirip dengan pinjaman online. Kami ada punya gadai online, dan kami punya gadai peduli yang suku bunganya juga tidak 0%, sehingga ini memberikan ruang buat teman-teman yang mau melakukan pembiayaan tanpa harus banyak memakan tabungan ya, berinvestasi dengan meningkatkan produktivitasnya ataupun meningkatkan usaha produktifnya sehingga bisa mendapatkan income tambahan masyarakat. Jadi itu caranya untuk memitigasi risiko yang ada. Tapi secara keseluruhan bagaimana Anda mengevaluasi atau menilai fenomena yang ada dari makan tabungan di masyarakat ini? Walau di satu sisi ini juga sepertinya akan memberikan peningkatan juga dari masyarakat yang akan menggadai di Pegadaian. Bagaimana Anda menimbang-nimbang sisi masalah yang ada dari fenomena makan tabungan ini? Ya, yang paling penting penggunaannya. Jadi selektif penggunaan dari penggunaan tabungan ini, harapannya mungkin ada sebagian juga ditempatkan di investasi ya. Jadi tidak sepenuhnya untuk konsumsi. Kalau di kami punya investasi tabungan emas ya, yang bisa digunakan sebagai salah satu sarana untuk mereka bisa menyimpan dan bisa naik senilai dengan kenaikan harga emas. Itu yang sedikit berbeda dengan tabungan biasa yang mungkin juga terdampak dengan inflasi, sehingga kadang-kadang mungkin lebih ke bisa negatif growth. Tapi kalau di kami bisa memberikan positif growth untuk ya tabungan. Tapi untuk penggunaannya kami sarankan investasi yang memang terdaftar di OJK ya.
Ya. Jadi lembaga keuangan ada cukup banyak, baik perbankan, pegadaian, dan lain-lain, bisa di selektif. Sedangkan untuk penggunaan konsumsinya, kami kalau boleh menyarankan gunakan dengan selektif dan tepat. Mungkin sesuai dengan kebutuhan yang ada, bukan karena keinginan, tapi lebih ke kebutuhan. Oke, terima kasih banyak Pak atas himbauannya. Pak Ferdian, bagaimana juga evaluasi Anda terhadap produk-produk yang PT Pegadaian keluarkan? Tadi Anda sampaikan juga di investasi emas, ada juga produk general seperti Pegadaian. Bagaimana evaluasi Anda kinerjanya selama 2023 ini? Ya, alhamdulillah kinerja kami, kalau di kami ada produk gadai dan non gadai ya. Kalau di gadai tadi kami sampaikan kurang lebih tumbuh di 16 sampai dengan 70%. Sedangkan di non gadai kami punya produk namanya Kur Syariah. Jadi penyaluran kur kepada produknya syariah dan Kupedes yang inline dengan holding kami dengan BRI. Jadi dan pertumbuhan cukup signifikan. Pertumbuhan di dua lini bisnis ini tumbuh di atas 40%, sehingga kami lihat sebagai ruang pertumbuhan baru untuk bisnis pegadaian selain dari bisnis gadai yang ada. Jadi Baik, secara overall ini harapannya bisa membantu memberikan intermediasi ya kepada calon customer ataupun masyarakat, sehingga mereka juga bisa tumbuh sektor produktif, terutama harapannya. ya. Baik, jadi kita harapkan bersama ya Pak ya akan lebih baik lagi untuk 2024 nanti. Tapi karena tadi Anda menyebut mengenai produk layanan non gadai, jika dibandingkan atau berusaha di-compare gitu ya Pak dengan tren demand dari produk gadai, bagaimana juga demand layanan keuangan non gadai di Pegadaian secara umum di kuartal 4 2023 ini, layanan atau jasa non gadai manakah yang paling banyak permintaannya sejauh ini? Ya, ya, tadi yang paling menarik tadi terkait dengan kurs syariah. Hmm. Jadi kebetulan kurs syariah kami adalah di Supermi ataupun super mikro yang di bawah 10 juta. Oke. Dan demand-nya karena memang kami baru berjalan di tahun lalu, pertumbuhan kami kurang lebih hampir 236%. Jadi tahun ini kurang lebih di hampir 2,5 triliun dari tahun lalu yang posisinya sekitar 500 sampai dengan 600 miliar. Jadi potensinya luar biasa, dan ini growth pertumbuhan juga cukup baik, dan kualitas kreditnya juga terjaga. Jadi kualitas kreditnya di bawah NPL, masih di bawah 2%. Jadi secara overall ini salah satu growth baru pertumbuhan Pegadaian untuk non gadai. Hmm. Berarti cukup baik ya Pak ya capaian-capaian di tahun 2023 ini. Namun secara umum apakah capaian kinerja layanan dan juga dari segi jasa gadai dan non gadai di Pegadaian sendiri sudah sesuai dengan rencana bisnis 2023 atau seperti apa? Ya, secara overall kinerja Pegadaian seluruhnya tercapai ya. Jadi pertumbuhan bisnis, aset, kemudian pertumbuhan lending, pinjaman kurang lebih di angka 17%. Kemudian untuk laba bersih pertumbuhannya kurang lebih hampir 30%. Jadi BOPO juga terjaga. Di BOPO kami membaik dari 71 ke 65. Kemudian cost of fund juga kami bisa jaga, walaupun tren cost of fund naik, kami bisa menjaga kenaikan cost of fund lebih rendah dibandingkan pertumbuhan dari BI rate. Jadi beberapa indikator menunjukkan bahwa baik sisi pendapatan maupun sisi biaya kami bisa maintain, sehingga secara profitabilitas kami tumbuh hampir 30% posisinya. Kinerja yang begitu luar biasa di tahun 2023 ini, dan sedikit saja Pak mungkin saya ingin mendengar tanggapan Anda langsung mengenai kemarin kebijakan dari Bank Indonesia atau Bank Sentral kita untuk menaikkan suku bunga 25 basis poin menjadi 6%. Apakah ini juga Anda melihatnya secara medium atau long term berpengaruh terhadap kinerja dari Pegadaian sendiri? Ya, yang pasti secara jangka pendek ya pasti berpengaruh, karena kenaikan 0,25 basis poin karena sumber pendanaan kami dari perbankan dan obligasi yang dimana sangat sangat rentan ataupun sangat tergantung dengan dampak kebijakan BI rate maupun Fed Fund rate ya yang terkait. Tapi kami di tahun 2024 kemarin ada beberapa informasi ya, salah satu kebijakan Fed Fund rate yang akan turun 3 kali tahun 2024, kemudian juga ada otomatis harapannya BI rate juga akan membaik di tahun 2024, dan kami berharap posisi ini bisa inline dengan seluruh funding kami yang akan membaik di tahun 2024 juga.